Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan sebelum memulai podcast pada bagian ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, yang juga teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, yang sudah like, share, komen, subscribe video YouTube ini. Karena ini sangat terima kasih karena ini sangat ini juga buat saya. Saya sangat terharu dengan support Bapak Ibu, dan saya lebih terharu juga karena Bapak Ibu belajar juga menikmati juga firman Tuhan yang disampaikan di dalam podcast ini. Karena itu lebih penting daripada sekedar like, komen, dan share dan subscribe itu. Nah, saya pun juga akan berusaha untuk menyajikan video-video yang tidak hanya berkualitas secara isi, tapi juga secara editan dan lain sebagainya macam. Makanya kalau kita lihat editan Ngulik Firman ini seringkali berubah, tapi ini menjadi tampilan yang akan dipakai di dalam beberapa video ke depan. Tampilan yang akan seperti ini akan dipakai di beberapa video ke depan. Karena ini saya juga menikmati menonton dengan editing video seperti ini. Dan ini tidak susah dieditnya gitu ya, karena sudah ada template-nya di aplikasi-aplikasi tertentu. Karena sempat juga ada yang komen tentang video yang awal-awal ketika warnanya ungu-ungu gitu ya, katanya menyakitkan mata, tapi tidak apa-apa gitu. Kritik-kritik itu sangat berguna untuk membangun, karena saya juga harus menyadari bahwa YouTube ini yang dinikmati bukan hanya audio tapi juga video. Jadi kalau bisa untuk memanjakan mata juga dari Bapak Ibu, tidak menyakitkan mata Bapak Ibu sekalian, itu juga bagus. Jadi saya juga terima kalau ada yang mau kritik dari segi teknis atau segi apapun. Tapi kalau itu bisa dipenuhi, saya akan penuhi. Kalau tidak, ya mohon maaf juga. Karena saya juga punya keterbatasan. Yang syuting, biasanya kalau orang syuting ada timnya, nih timnya hanya satu orang ya. Atau saya sendiri, yang edit juga saya sendiri semuanya. Dan supaya prosesnya ini semua bisa berlangsung dengan baik, ini juga saya prosesnya juga cepat gitu, jadi saya memakai template-template yang ada. Mungkin kadang-kadang nanti ada, misalnya kalau Bapak Ibu baca teks, mungkin kadang-kadang ada teks yang agak sedikit salah di dalam nama-nama, misalnya ada yang kok harusnya huruf besar jadi huruf kecil gitu. Nah itu mohon dimaafkan juga, karena saya memakai aplikasi juga untuk penulisan teks, jadi cepat semuanya. Jadi supaya syuting video ini dan juga upload di YouTube-nya bisa terus berjalan. Dan saya akan mencoba untuk terus mengupload video-video YouTube di hari Selasa dan hari Jumat gitu ya. Semoga ini bisa terrealisasi dan semoga kita belajar bersama-sama dari bagian ini. Dan juga Bapak Ibu, satu informasi lagi sebelum masuk ke dalam benar-benar podcastnya ya. Jadi informasi ini adalah kalau Bapak Ibu nanti ada yang punya pertanyaan di dalam kolom komentar, atau nanti bertanya melalui mungkin orang tua saya, atau nanti bertanya langsung kepada saya, mungkin saya akan baru bisa jawab tidak langsung di video selanjutnya, mungkin akan di video 2 atau 3 atau 4. Kenapa? Karena sekarang saya syuting itu satu kali syuting biasanya untuk 2 atau 3 video atau 4 video. Jadi tidak langsung akan saya jawab di dalam video selanjutnya. Bisa jadi nanti setelah beberapa video gitu ya. Karena sekali lagi, karena saya sekali syuting itu untuk beberapa video, untuk bisa menghemat waktu dan bisa ngeditnya sekali jalan gitu. Jadi terus pantau. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, terus pantau untuk video-videonya supaya nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya di video keberapa gitu. Jadi mohon dimaklumi, dan juga mohon terus kita sama-sama belajar dari podcast ini. Oke, kita akan melihat di dalam podcast ini tentang apa sih yang akan kita lihat selanjutnya. Mari kita buka bersama-sama Matius 1. Masih di Matius 1. Semoga Bapak Ibu nggak bosan dengan Matius 1 ini. Silsilah Yesus Kristus. Setelah kemarin kita bicara banyak tentang Abraham, sosok Abraham, kita udah bikin beberapa video. Ada Daud juga, kita bikin kemarin satu video. Dan ada hal yang menarik juga di dalam kitab Matius ini, bahwa Matius ternyata menulis ada 5 nama perempuan di dalam bagian ini, di dalam Matius 1. 5 nama perempuan.
Yaitu kita lihat siapa aja nih 5 nama perempuan ini. Kita akan baca dari ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Oh ya, dari Matius 1 ya, Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Jadi di situ kita ketemu kata Tamar. Terus kemudian kita baca ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Jadi ayat 5 kita lihat ada Boas. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Jadi ada Rahab, ada Rut. Berikutnya di ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Padahal kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 11, itu di dalam judul perikopnya aja ada namanya ya, Daud dan Batsheba. Tapi ternyata di dalam ayat ini, di dalam Matius 1 ini, ayat yang ke-6, di sini nggak ditulis Batsheba, tapi istri Uria. Ada apa itu? Nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang istri Uria ini. Kemudian ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ada Maria. Jadi kita ketemu ada 5 nama di sini, yaitu siapa aja? Ada Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, dan Maria. Loh, memang pentingnya apa untuk kita tahu 5 nama wanita ini, dan apa pentingnya sampai dibahas di dalam satu video kayak gini? Nah, mungkin ada yang memiliki pertanyaan seperti itu. Tentu, ini adalah hal yang wajar jika kita bertanya hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita memiliki tradisi yang berbeda dengan orang Yahudi. Sekali lagi, kita punya tradisi yang berbeda dengan orang Yahudi. Jadi, ini akan menyangkut dengan tradisi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam tradisi orang Yahudi, kita harus mengetahui bahwa perempuan itu dianggap warga kelas 2. Sekali lagi, perempuan itu dianggap warga kelas 2. Jadi bukan menjadi tokoh yang utama, bukan menjadi tokoh yang penting di dalam semua cerita Alkitab gitu ya. Bukan di dalam cerita Alkitab, tapi di dalam sejarah orang-orang Yahudi. Makanya mereka tidak mungkin memakai nama perempuan itu di dalam cerita-cerita, di dalam silsilah dan lain sebagainya macam. Nah, itu yang harus kita pahami. Tentu ini akan berbeda dengan misalnya bangsa kita, bangsa Indonesia gitu ya. Di dalam kebudayaan Indonesia secara umum, saya nggak membicarakan secara khusus ya di suku-suku tertentu, tapi secara umum kita tuh sudah melihat ada kesetaraan antara pria dan wanita, seperti itu ya. Apalagi kita punya tagline dari seorang pejuang wanita namanya R.A. Kartini, emansipasi wanita. Jadi makanya kita akan menemukan sedikit kesulitan atau perbedaan gitu ya ketika kita melihat Alkitab ini. Kita waktu baca Alkitab, waktu baca Matius 1, kita baca ada nama 5 perempuan ini dengan pandangan bahwa, dengan pandangan cara pikir orang Indonesia bahwa, ini sudah setara, jadi nggak ada masalah untuk melihat hal ini. Tapi kalau orang Yahudi yang membaca ini, mereka akan bertanya-tanya, ngapain nama perempuan-perempuan ini ditulis? Nah, jadi saya mau men-trigger Bapak Ibu atau memantik pemikiran Bapak Ibu dan juga memantik pemikiran kita semua untuk sama-sama mengerti tentang kenapa Matius harus menulis 5 nama perempuan ini. Dan apa yang menjadi salah satu bukti lah, yang menjadi bukti bahwa memang perempuan itu dianggap warga kelas 2. Kita buka Yohanes 8 sama-sama yuk. Yohanes 8 ayat perikop yang pertama, perempuan yang berzina. Sekali lagi, perempuan yang berzina. Kita baca ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Oke, sampai situ aja. Menjadi unik. Kenapa? Karena gini, kalau berzina, udah pasti kan ada lawannya ya, lawan jinahnya gitu. Nggak mungkin berzinanya sendirian. Tapi yang dibawa sama siapa di sini, di ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu tuh hanya perempuannya aja. Yang lawan mainnya atau pasangannya itu ternyata tidak dibawa, hanya perempuan aja. Jadi kita melihat bahwa bagaimana wanita ini menjadi warga kelas 2 di mata orang-orang Yahudi. Ini yang sebenarnya ingin ditentang oleh pemberitaan Injil. Sekali lagi, ini yang mau ditentang oleh pemberitaan Injil. Jadi kita harus mengerti kenapa pada akhirnya
Matius menulis lima nama perempuan ini. Ini menjadi pertanda bahwa yang akan memulihkan fungsi wanita, yang akan mengembalikan wanita ke dalam kesetaraannya dengan pria, itu nanti adalah Injil itu sendiri. Sekali lagi, yang akan mengembalikan wanita ke dalam kesetaraannya dengan pria gitu, yang akan membuat wanita ini diangkat, yang akan membuat wanita ini menjadi kembali kepada fungsi yang semula, itu adalah Injil itu sendiri. Jadi ini bukan, kadang-kadang kan orang berpikir bahwa bagaimana sih caranya supaya wanita itu atau supaya golongan yang rendah itu menjadi sama gitu golongannya. Tidak ada caranya selain Injil. Karena di dalam dunia yang sangat jatuh ke dalam dosa ini, pasti selalu akan ada golongan yang superior dan golongan yang inferior atau lebih kuat dan yang lebih lemah. Tetapi Injil itu tidak melihat dengan cara seperti itu. Makanya kita harus mengerti, Tuhan ketika memberikan kasih karunia-Nya, bukan karena dia siapa, bukan karena dia perempuan, bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia lebih pintar, lebih kuat. Kemarin kita udah bahas tentang Daud dan lain sebagainya macam. Bukan karena dia tidak berdosa, dia kudus. Bukan karena dia apa, tapi semua. Kalau Allah mau memberikan kasih karunia oleh karena dia, itu karena Allah yang mau memberikan kasih karunia itu. Hanya oleh karena dia saja. Jadi bukan karena siapa manusia, tapi karena siapa Allah. Nah ini, jadi nama wanita ini, apalagi kalau kita lihat, wanita-wanita ini bukan wanita yang suci-suci amat gitu ya di dalam bahasa kita gitu. Bukan wanita yang baik-baik saja gitu. Contoh, ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Mungkin kalau Bapak Ibu baca, jadi istrinya Yehuda ini Tamar. Bukan, Tamar ini, Yehuda ini adalah mertuanya Tamar. Sekali lagi, Yehuda ini adalah mertuanya Tamar. Loh, kok bisa memperanakan Peres dan Zerah? Nah, itu nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi nanti di video selanjutnya baru kita akan bahas perempuan-perempuan ini di beberapa video. Terus siapa lagi? Oh, ternyata gitu ya. Ternyata Tamar ini itu menantunya Yehuda, bukan istrinya. Terus siapa lagi? Rahab. Rahab ini dia bekerja di rumah pelacuran. Apakah dia pelacur juga atau dia hanya pemilik rumahnya? Itu masih debatable lah, masih ada argumentasinya. Yang pasti dia menjaga rumah pelacuran gitu, yang kita tahu nanti di dalam kitab Yosua. Terus kemudian Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, Rut ini nanti kita akan baca juga kitab Rut. Rut ini bukan orang Yahudi ya. Sekali lagi, Rut ini bukan orang Yahudi. Nanti didapatkan. Kok bisa gitu? Nanti ada di dalam cerita ini. Nanti kita akan baca gitu ya sama-sama dari pembahasan-pembahasan mengenai Rut nanti. Terus kemudian istri Uria. Istri Uria ini kok namanya istri Uria? Nanti kita bahas juga. Dan kemudian Maria di ayat 16. Maria bukannya orang yang baik-baik aja, kudus-kudus aja. Itulah yang menjadi perbedaan. Yang juga kita harus pahami bahwa Maria ini di mata masyarakat dan juga yang kita lihat, dia itu hamil di luar nikah. Sekali lagi, meskipun dia tidak berzina, tapi ingat, di mata masyarakat, dia ini hamil di luar nikah. Makanya dia sempat mau diceraikan sama suaminya. Dan kita harus ngerti bahwa di dalam tradisi orang Yahudi juga, ini kan sebenarnya Maria dan Yusuf nih belum bersuami istri gitu saat itu di dalam kisahnya gitu. Tapi kok ada kata cerai gitu. Nah, nanti kita akan melihatlah dengan lebih jelas mengenai Maria ini di kelahiran Yesus Kristus. Nanti kan kita sekalian bahas di situ ya. Oke, jadi ternyata perempuan-perempuan yang ada ini bukanlah perempuan-perempuan yang saleh-saleh banget, yang banyak salah juga, tapi kenapa ditulis? Jadi kita harus mengerti sekali lagi, bagian ini mau menunjukkan bahwa semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu melihat seseorang itu dengan pandangan yang tadi, adanya keterpisahan, adanya manusia yang superior dan adanya manusia yang inferior. Manusia yang merasa dirinya hebat dan memiliki sesuatu, dan manusia yang menganggap orang lain tidak memiliki sesuatu atau lebih inferior daripada dirinya. Inilah yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan manusia, dan itu di pandangan Allah itu sangat gimana ya, sangat menjijikkan. Kenapa?
kita harus mengerti bahwa dosa itu kan membuat persekutuan itu menjadi tidak ada gitu ya. Sekali lagi, dosa membuat persekutuan itu menjadi tidak ada. Bahkan kalau kita mau pahami baik-baik, superior dan inferioritas itu pun membuat persekutuan itu menjadi tidak ada juga. Kenapa? Karena orang yang superior tidak mau berteman dengan yang inferior. Begitupun dengan yang inferior, tidak mungkin bisa berteman dengan yang superior. Padahal Allah datang ke dunia, Allah adalah kasih. Jadi karena kasih Allah, Allah tidak memandang seseorang itu berdasarkan siapa dia. Dan ini yang sebenarnya sedang Injil lakukan. Bahwa seharusnya kalau kita memandang orang, kita pandang dia dengan kacamata Injil. Jangan pakai kacamata manusia. Pakailah kacamata Injil, kacamata Yesus Kristus ketika memandang orang lain. Dan lihat, waktu Kristus memandang yang lain, waktu Kristus menyelamatkan manusia, waktu Kristus menebus manusia, yang dia lakukan apa? Mengembalikan manusia itu kepada fungsi yang semula. Misal kita ambil tadi ini tentang pria dan wanita. Banyak orang yang kita harus mengerti bahwa fungsi pria dan wanita di dalam kitab Kejadian itu kan ditulis bahwa pria itu pemimpin dan wanita itu adalah penolong. Dan ini adalah fungsi yang berbeda di dalam kesetaraan. Sekali lagi, fungsi yang berbeda di dalam kesetaraan. Permasalahan utama dari bagian ini apa? Bahwa di zaman sekarang orang tuh menganggap bahwa perempuan itu karena ada fungsi penolong dan pemimpin, artinya perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Ini menjadi salah. Menjadi salah sangka. Makanya inilah yang diakibatkan dengan ini yang dinamakan dengan sentimental terhadap Alkitab. Jadi karena ini fungsinya pemimpin, ini penolong, jadi ini lebih rendah daripada ini. Enggak. Itu adalah salah baca sebenarnya, dan itu udah sentimen sama Alkitab. Ditambah lagi ada juga pembicara-pembicara zaman sekarang ngomong kalimat kayak gini. Lihat, perempuan itu fungsinya penolong. Maka kita harus ngerti, yang penolong harusnya kan lebih kuat daripada yang ditolong. Itulah makanya kita tahu bahwa perempuan-perempuan itu diciptakan lebih kuat daripada laki-laki. Kemudian nanti akan menjabarkan kekuatan-kekuatan perempuan. Sering nggak Bapak Ibu melihat hal seperti itu? Pertanyaannya, itu benar apa enggak? Permasalahan itu nggak benar sama sekali. Kenapa? Demi menaikkan derajat seseorang atau menaikkan derajat kaum tertentu, kita jadi juga salah menafsir Alkitab dan kita tafsir-tafsirkan dengan cara yang sembarangan. Bukankah dengan bilang bahwa fungsi penolong itu berarti lebih kuat daripada yang dia tolong, artinya menganggap bahwa pria itu lebih inferior atau lebih rendah daripada perempuan? Apakah itu cara pandang Alkitab? Dan apakah itu yang cara ini yang Alkitab gunakan untuk mengangkat derajat perempuan-perempuan? Ini pun salah. Makanya yang harus kita ngerti. Alkitab bilang bahwa pria itu pemimpin, perempuan itu penolong. Fungsi yang berbeda di dalam kesetaraan. Seperti misalnya gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus kepalanya. Jadi semua anggota tubuh saling melengkapi. Pertanyaannya, siapa yang lebih kuat daripada yang lain? Tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Dan ingat, kepalanya cuma satu. Kristus, tidak ada yang lain. Dan kita harus look up, melihat kepada kepala. Bukan kepada anggota tubuhnya. Jadi kita harus mengerti ini. Yang membuat kita kembali kepada fungsi yang semula. Kepada pandangan yang semula. Kita di-restore oleh apa? Oleh Injil. Dan itu yang ditekankan oleh Matius. Bahwa yang akan memulihkan, yang akan mengembalikan perempuan-perempuan ini, yang akan mengembalikan manusia ini ke dalam fungsi yang semula, hanyalah Yesus. Injil itu sendiri. Dan nanti kita akan melihat Matius juga mengangkat cerita orang-orang yang dipandang inferior atau lebih rendah. Dan itu akan diangkat oleh pemberitaan Injil. So, itu yang kita akan pelajari di dalam podcast ini. Bagaimana nanti 5 wanita ini dengan cerita-ceritanya. Dan kita akan bahas di dalam video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan subscribe video podcast Ngulik Firman. Dan terima kasih semua, selamat mengulik firman. Tuhan Yesus memberkati.